setelah ya satu-satu. Oke, silakan Pak. Saya ingin Bapak menulis dulu, menulis Al-Quran atau mengaji dulu lah, mengaji. Ya, itu syarat ya, syarat bukan berarti tidak atau menganggap Bapak Ibu tidak bisa mengaji ya. Tetapi di syarat penilaian ini ada diminta Bapak Ibu untuk mengaji Al-Quran. Silakan Pak Andro dulu. Surat dan ayatnya terserah, Pak. Silakan terserah surat apa dan ayat apa, bebas ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, saya yang bernama Andro Pratama dari kelas PAI 2A. Dalam hal ini akan melaksanakan ujian komprehensif. Pertama akan membacakan surat Al-Quran, yakni dari surat Ali Imran, juz ketiga, ayat 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وشهيدا وحسورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم. Sudah, Pak. Baik, silakan siapkan alat tulis dan kertasnya. Saya minta Anda menulis Al-Fatihah ya. Al-Fatihah semuanya, Pak. Ya, surah Al-Fatihah. Ini pakai pena atau pakai spidol, Pak? Bagaimana? Tulisnya pakai pena atau pakai spidol, Pak? Yang penting nampak ya. Nanti diperlihatkan ke saya.
Gimana Pak Andro? Iya Pak, tunggu Pak. Sudah, yang selesai saja dulu, yang selesai diperlihatkan. Ini Pak. Ya, di Zoom ya, gimana caranya? Nggak kelihatan. Alhamdulillah. Ya sudah, sudah baik. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. ya silakan press simulasi ya, silakan mensimulasi. Ya, baik Bapak Ibu semua, dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang modul ajar yang berjudul yaitu tentang materi sholat Jumat. Materi ini disampaikan pada kelas 4 fase B pada semester 1, yang mana pertemuan ini satu kali pertemuan dengan 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran di sini adalah 1 jam pelajarannya 35 menit. Bapak Ibu semuanya, modul ajar yang saya susun ini berdasarkan tentang kompetensi awal bahwa siswa telah memahami tentang konsep salat Jumat, rukun salat, syarat sah, dan sunat salat Jumat, namun belum secara lengkap. Kemudian, siswa telah memahami tentang konsep salat Jumat, rukun salat, syarat sah, dan sunat salat Jumat, namun belum berurutan. Kemudian, siswa telah bisa melaksanakan praktek salat Jumat, namun belum lengkap, serta siswa belum bisa melaksanakan praktek salat Jumat sesuai tuntunan ibadah yang telah diajarkan. Berdasarkan dari kompetensi awal tersebut, maka lahirlah modul ajar berikut dengan kompetensi intinya adalah siswa dapat memahami tentang konsep salat Jumat, rukun syarat sah, sunat salat Jumat, dan dapat mempraktikkan tentang tata cara salat Jumat sesuai dengan tuntunan ibadah. Bapak Ibu semuanya, tujuan dari pembelajaran dalam modul ajar materi salat Jumat ini pada fase B kelas 4, yang pertama, siswa dapat memahami tentang pengertian salat Jumat. Kedua, siswa dapat memahami dasar hukum tentang perintah salat Jumat, baik berdasarkan dalil Al-Quran maupun berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian, siswa dapat memahami tentang hikmah dilaksanakannya perintah tentang salat Jumat, serta siswa dapat menyebutkan tentang rukun salat Jumat secara berurutan dan dapat memahami syarat sah dan sunat-sunat yang terdapat dalam salat Jumat, serta siswa dapat memahami tentang tata cara pelaksanaan salat Jumat sesuai tuntunan ibadah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam pelaksanaan modul ajar dengan materi salat Jumat ini, kita dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik bahwa tentang apa itu tentang salat Jumat, pengertian secara hukum dan pengertian secara istilah. Baik, Bapak Ibu semua, modul ajar yang saya susun ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik
tentang penguasaan materi, tentang praktek sholat Jumat, dan tentang pengertian rukun, hukum, dan syarat serta sunat dalam sholat Jumat. Bapak Ibu semua, dalam kurikulum Merdeka, kita sebagai guru dituntut untuk memberikan pembelajaran berdiferensi kepada siswa, yang mana siswa bisa memahami pembelajaran sebelum kita menyampaikan. Namun, terkadang dalam proses pembelajaran masih banyak siswa yang belum mengetahui atau memahami tentang materi yang akan kita sampaikan. Untuk itu, tugas kita sebagai guru adalah memberikan stimulus atau memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang materi yang kita sampaikan sebelum kita menyampaikan secara detail, peserta didik atau siswa telah memahami sebagian dari materi tersebut. Sehingga peserta didik bisa dengan cepat menangkap atau menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Seperti yang telah saya jelaskan dalam modul ajar materi tentang sholat Jumat pada fase B kelas 4, di sini saya menggambarkan tentang 3 kegiatan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, tugas kita sebagai guru untuk memancing stimulus peserta didik adalah dengan menarik minat atau kemauan peserta didik untuk menerima pelajaran yang kita sampaikan dan bisa memahami secara cepat. Terkadang kita sebagai guru mungkin langsung kita fokus kepada pembelajaran tanpa harus terlebih dahulu mengetahui tentang kesiapan gaya belajar, situasi kelas, maupun dengan keadaan di dalam ruangan kelas yang akan kita ajar. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam materi modul ajar sholat Jumat ini dituntut memang bagaimana pemahaman peserta didik tentang apa itu sholat Jumat. Hal ini bisa tergambar dengan kegiatan inti yang sudah saya paparkan dalam modul ajar yang telah saya buat, bahwa dalam materi sholat Jumat ini saya menggunakan metode pembelajaran, penyampaian pembelajaran dengan menggunakan TPACK, yaitu menggunakan teknologi untuk menampilkan bahan-bahan ajar yang akan saya sampaikan sehingga menarik minat, kemauan, dan stimulus yang ada pada peserta didik sehingga bisa menerima pembelajaran dengan baik dan bersemangat untuk menerima pembelajaran tersebut. Dalam modul ajar yang saya susun ini, saya menggunakan asesmen, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kenapa demikian? Karena tugas kita sebagai guru bukan hanya melihat hasil pembelajaran itu pada akhir saja, tetapi kita sebagai guru juga menuntut bagaimana hasil dari peserta didik atau siswa yang kita ajar tersebut bisa mendapatkan hasil yang baik dalam proses pembelajaran, dalam sikap, serta pada akhir pembelajaran. Sehingga sini saya menggunakan 3 asesmen, yakni diagnostis, formatif, dan sumatif. Kemudian Bapak Ibu semuanya, jenis asesmen yang saya gunakan adalah jenis lisan, tertulis, dan penilaian sikap. Apa maksudnya? Tertulis, saya memberikan soal-soal berupa tentang pemahaman peserta didik mengenai tentang pengertian sholat Jumat, rukun sholat Jumat, dalil yang memerintahkan tentang sholat Jumat, kemudian sunnah dan syarat sah sholat Jumat. Dan dari asesmen bentuk lisan, saya juga menggunakan pemahaman, bertanya, memancing stimulus pemikiran dari peserta didik bertanya, bagaimana tentang pemahaman peserta didik dari materi yang sudah disampaikan. Kemudian tentang penilaian sikap adalah praktek dari peserta didik atau siswa tersebut, bagaimana pelaksanaan sholat Jumat di kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara melaksanakannya dengan baik dengan bentuk praktek. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau pemaparan secara singkat tentang modul ajar yang saya buat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Pandro Pratama sudah menyampaikan atau mensimulasikan
RPP, cara mengajar yang dibuat. Eh, tadi sudah saya dengar, kira-kira teori apa yang melandasi berpikirnya eh, pembelajaran yang sudah dilakukan? Itu tentang materi apa tadi? Tentang materi sholat Jumat, Pak. Nah, sholat Jumat terhadap siswa kelas 4. 4. Iya, tentu siswa kelas 4 itu beragam ya. Beragam, ada yang pengetahuannya atau pemahamannya cepat, ada pemahamannya setengah-setengah, Iya, sedang, benar, Pak. dan ada pemahamannya yang lambat. Nah, bagaimana saudara menghadapi siswa yang seperti itu? Karena siswa itu kan cara berpikir, bertindak, berperilaku, dan menangkap, menyerap pengetahuan yang Bapak Ibu berikan itu beragam. Silakan. Sebagai seorang guru, juga pernah diajarkan juga bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan kodrat yang telah digariskan oleh Allah. Namun, kita sebagai guru adalah tugas kita adalah mendidik bagaimana siswa atau anak-anak yang kita ajar mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Untuk itu, mungkin dalam pembelajaran materi sholat Jumat ini, saya menggunakan teori belajarnya dua, Pak. Yang pertama, teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Kenapa? Karena kita sebagai guru tidak hanya melihat bagaimana hasil pemikiran siswa. Terkadang ada siswa yang hebat, ada juga yang menengah. Jadi di sini kita tidak hanya mengandalkan kognitif saja, namun kita juga harus mengandalkan behavioristik, bagaimana memancing stimulus siswa tersebut bisa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Baik, tadi menyebutkan asesmen ya, ada 3 asesmen yang digunakan. Yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua adalah asesmen sumatif dan formatif. Nah, dalam prakteknya seperti apa yang Anda lakukan di dalam melakukan asesmen diagnostik ini? Baik, Pak. Tadi saya pada modul ajar memaparkan 3 asesmen, yakni asesmen diagnostis, sumatif, dan formatif. Dalam pembelajaran, saya mengaplikasikan 3 asesmen tersebut, yang mana kita sebagai guru tidak hanya melihat hasil akhir dari peserta didik atau siswa yang kita ajar, tetapi kita juga harus melihat hasil ketika dalam proses pembelajaran itu, baik dari pembelajaran awal, kemudian dalam kegiatan inti maupun kegiatan akhir. Terkadang guru melihat anak-anak atau peserta didik tersebut cuma melihat pada hasil ujian terakhir. Jikalau hasil ujiannya tinggi, berarti anaknya hebat. Tetapi di sini saya memaparkan asesmen yang saya gunakan tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga praktek bagaimana siswa tersebut dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana siswa tersebut bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal atau sampai akhir. Demikian, Pak. Diagnostik itu apa? Penerapannya seperti apa? Diagnostis mungkin dengan penilaian sikap, Pak. Bagaimana Anda menerapkan penilaian penilaian diagnostik itu? Implementasinya seperti apa? Prakteknya seperti apa? Mungkin penilaian diagnostis ini mungkin menurut saya ya Pak, kalau benar atau salah, mungkin bagaimana siswa tersebut bersikap, pergaulan sehari-hari dengan teman-temannya, kemudian bersikap dengan guru di sekolah gitu, Pak. Ada rubriknya. Kalau di rubrik penilaian ada, Pak. Ya. Jadi seperti apa Anda menilai sikap itu? Dengan melihat langsung tingkah Rambu-rambunya seperti apa? Rambu-rambu menilai sikap. rambu-rambunya, Pak. Mulai dari itu, Pak. Mulai dari sikap kemandirian, kemudian sikap sosial, kemudian sikap tanggung jawab.
Iya. Itu skornya gimana Anda menskornya? Itu saya menggunakan skor skala, Pak. Apabila rentangannya 85 sampai 100, itu sikapnya sangat baik. Kemudian skalanya 70 sampai 84 itu sikapnya baik. Ya, Kemudian untuk menentukan sikap baik buruk itu skalanya seperti apa? Oh, anak ini baik, dapat nilai 80. Anak ini tidak baik, dapat nilai 60. Anak ini jelek, dapat nilai. Nah, itu bagaimana menilainya? maksudnya rentangnya gitu ya, Pak. Hmm. Nah, itu kita langsung dengan melihat sikapnya, Pak. Kemudian kita kasih kolom. Kolom tersebut kita bagi sikap mandiri bagaimana, sikap tanggung jawab bagaimana, sikap sosial bagaimana. Seperti itu, Pak. Ini eh, strateginya bagaimana ini, Sabut? Memakai strategi apa ini? Memakai strategi apa? Strategi pembelajaran ya, Pak. Iya. Strategi atau metode ya, Pak. Ya, pakai strategi atau metode apa tadi? Eh, di sini pada modul yang saya gunakan, saya memakai metode yaitu Yang dibuat apa sih itu? Kan harus ada metodenya apa, pendekatannya seperti apa. saya menggunakan model pembelajaran pembelajaran kontekstual dan diskusi, Pak. Kalau itu kan pendekatan. Ya, Metodenya apa? metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, kemudian presentasi dan praktek, Pak. Maaf, presentasi. Ini kan anak kelas 4 ini ya. Iya, Anak kelas 4 tentu antara guru dan siswanya itu apalagi melihat kondisi sekarang ini pembelajaran modern itu adalah tidak lagi berdasarkan guru sentris ya, benar, Pak. tapi berdasarkan student sentris ya, keaktifan siswa. Bagaimana guru eh, membelajarkan siswa, bukan guru yang mengajarkan siswa secara aktif, tapi banyak interaksi dan banyak yang dilakukan oleh siswa terhadap materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan. Iya, Pak. Baik, terima kasih pada Pak Andro. Selesai ya untuk pelaksanaan ujian kompre pada hari ini. Oh ya, ada yang terlupa. Proposal PTK-nya tentang apa? Saya proposal PTK-nya tentang pemahaman peserta didik dalam pelaksanaan praktek wudhu menggunakan video pembelajaran, Pak. Judulnya apa? Judul PTK-nya apa? Praktek wudhu, Pak. Judul lengkapnya apa? Oh, judul lengkapnya ya, Pak. Eh, Strategi guru dalam pemahaman peserta didik dalam menerapkan praktek wudhu dengan menggunakan video pembelajaran, Pak. Apa yang diinginkan dari proposal itu? Dengan proposal yang saya susun, tujuan saya adalah meningkatkan stimulus atau meningkatkan pengetahuan siswa tentang bagaimana urutan praktek tata cara berwudhu yang benar, Pak, sesuai dengan rukun wudhu. Latar belakang itu apa latar belakangnya? Ah, Latar karena belakang eh, latar belakang masalah yang saya susun, karena saya melihat masih banyaknya peserta didik atau siswa melaksanakan wudhu belum secara berurutan sesuai dengan rukun wudhu, Pak. Sehingga saya berinovasi membuat video pembelajaran bagaimana meningkatkan pemahaman peserta didik untuk melaksanakan tata cara berwudhu dengan urutan yang benar. ya, ketidakpahaman siswa itu apa penyebabnya? Ketidakpahaman peserta didik tersebut, eh, kurangnya pemahaman peserta didik dalam menerima materi dan dalam penggunaan media pembelajaran. Selama ini, siswa hanya menerima informasi dalam bentuk ceramah. Dalam ini saya berinovasi dengan membuat video pembelajaran
langsung dengan ada gambar praktek dan video prakteknya Pak, sehingga bisa meningkatkan motivasi siswa untuk melihat atau melaksanakan tata cara wudhu yang benar. Oke, teori siapa yang Anda pakai? Hmm, Landasan teorinya apa? Kita melakukan sesuatu tentu ada landasan berpikir, iya Pak, ada landasan teorinya, ada iya. landasan penelitian yang sudah dilakukan orang tentang itu. Kira-kira landasannya apa? Landasan teori yang digunakan. Kurang ingat juga Pak, kemarin itu ada 2 landasan teori, tapi belum kebaca Pak. Ya, baca ini kan masih yang kita ujian kompre ini kan sebatas proposal ya, Iya Pak. sebatas proposal PTK ya, artinya dari segi pendahuluan kajian teori, metode yang digunakan apa? Kualitatif Pak. Merujuk ke PTK siapa? Ada PTK sebelumnya Pak, yang saya ambil, saya merujuk ke sana. Tapi kurang tahu, masih kurang ingat juga Pak, soalnya Ya, tentu ada alur ya. ada Pak. Ya, alur itu kan sesuai dengan teori siapa. Baik ya, saya kira cukup untuk Andro ya, untuk Terima ujian kasih Pak. kompre. Ada. Baik, siap Pak. Oke, siap Pak Andro? Insyaallah siap Bu. Bismillah. Siap. Cukup jelas suara saya? Jelas Bu. Alhamdulillah. Oke, eh, Bapak boleh memperkenalkan diri dulu Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Salam. Perkenalkan, nama saya Andro Pratama. Saya mahasiswa PPG dari kelas PAI 2, batch 2, berasal dari Kabupaten Merangin, Bu. Mengajar? Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam di SD nomor 128/6, Tanjung Putu 1, Kecamatan Tebet Barat, Kabupaten Merangin. Kelas berapa Pak? Semua Kebetulan, kelas? 1 kebetulan sampai saya 6? kebetulan saya semua kelas, Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Baik, kita mulai ya Bapak. Ya, Bu. Ya. Coba Bapak buka Al-Qur'an. Ya, Bu. Coba dibuka Al-Baqarah ayat 10. Sudah, Bu. Oke, silakan dibaca Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi Fi Pak. qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Mohon maaf salah ya Bapak. Membacanya itu perhatikan tajwidnya Pak. Ya, Bu. Coba perhatikan yang salah baca tadi. Fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Itu jelas, bukan dengung. Coba diulangi. Dari Faza ya, Bu. Ya. Fazadahumullah maradan walahum adabun alim. Sadaqallahul azim. Sampai ujung 2 ayat. 2 ayat Bapak. Satu lagi. 11 ya, Bu. Ya, Saya ulang dari Faza ya, Bu. ya. Fazadahumullahu maradan walahum adabun alim. Adabun alimum bima kanu yakdibun.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق Allahul azim. الله العظيم. Baik. Saya akan menanya tajwidnya Bapak ya. Ya, Bu. Coba Bapak perhatikan Bapak ayat yang Bapak baca tadi. Hmm. Fi qulubihim maradu. Apa hukum bacaannya? Yang wakaf itu ya, Bu. Mim mati bertemu dengan mim disebut dengan Idgham mutamat selain atau idgham mim. atau idgham mimi. Ya. Oke. Maradum fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Yang mana, Bu? Azabun alim. Tanwin bertemu dengan alif. Kalau bertemu dengan alif namanya izhar, jelas. Bima kanu yaksibun. Berapa panjangnya bun? 3 alif ke 6 harkat. Karena mat arid Mat apa itu? Mat arid lisukun. Oke. Wa iza qila lahum la. Mim mati bertemu dengan la. Mim mati bertemu dengan la disebut dengan izhar safawi. La tufsidu fil ardi qalu. Berapa panjangnya itu Bapak? 2,5 alif sampai 3 alif atau 5 harkat. 5 harakat. Innama nahnu muslihun. Oke, bisa. Oke, bisa tajwidnya. Oke, Bapak persiapkan kertas. Ada di dekat Bapak kertas? Ada, Bu. Oke, pena? Pena atau spidol, Bu? Spidol lah, biar nampak jelas nanti. Spidol. Ya, Bu. Oke, silakan Bapak tutup Al-Quran. Sudah, Bu. Baik. Silakan tolong Bapak tulis Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Silakan. Surat apa, Bu? An-Nasr. Alam nasroh laka sodorok. 1 sampai 3 saja. Ya, Bu. Saya kasih waktu 12 menit Bapak ya. Ya, Bu. Sampai jam 8.30. Silakan.
Apakah sudah selesai, Bapak? Sudah, Bu. Ya, coba diangkat, coba diperlihatkan ke saya.
Ditinggikan lagi, Pak. Alam nasroh laka sadrak. Angkat lagi. Wa wada'na anka wisra allazi. Dikit lagi, Pak. Ayat ketiga belum kelihatan. Angkat lagi, Pak. Nah, belah blur. Allazi angqada sohrok. Oke. Siap. Oke, Pak. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Mungkin saya akan bertanya lebih jauh lagi tentang Al-Quran. Sejauh ini yang Bapak ajarkan kepada para peserta didik terkait dengan Al-Quran, ya Pak ya? Iya, Pak. Iya, Bu. Apa definisi Al-Quran, Pak, menurut Bapak? Al-Quran terdiri dari definisi Al-Quran terdiri dari dua. Pertama menurut bahasa, kedua menurut istilah. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan. Sementara secara istilah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup atau dasar hukum untuk manusia di dunia ini. Terus? Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup atau dasar hukum bagi manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Al-Quran diturunkan di dua tempat, yakni di kota Mekah dan di kota Madinah, yang mana diturunkan dengan beberapa cara, yakni melalui perantara malaikat Jibril dengan jumlah 114 surat. Demikian, Bu. Oke. Lalu menyambung itu, ya Al-Quran merupakan pedoman hidup kata Bapak tadi ya. Benar, Bu. Maka di dalam Islam ada 4 sumber hukum. Apa itu Pak? Yang 4 itu? 4 sumber hukum di dalam agama Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, sumber hukum yang pertama. Yang kedua hadis atau sunnah Rasulullah, hukum yang kedua. Yang ketiga adalah ijtima, pendapat para ulama. Ijma, Pak. Oh, ijma ya, Bu. Yang Ya, ketiga, ijma. tiga ijma. Yang keempat? Yang keempat, kurang tahu, Bu. Tafsir mungkin, Bu. Kok guru agama kurang tahu sumber hukum Islam yang keempat? Yang keempat bernama? Penafsiran, Bu. Kias. Oh, kiai. Ya. Bapak alumni mana? Saya alumni dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Bu. Oh iya, orang Sumatera Barat. Ya, saya orang Padang. Iya, perguruan tingginya dari mana? STAI Bali Selasa. Jurusan PAI begitu? Ya, jurusan PAI, Bu, Pendidikan Agama Islam. Oke, jadi sumber hukum Islam itu ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Kias. Kias ya, Bu? Iya, Bu. Iya, Kias itu artinya membandingkan antara suatu perkara yang tidak ada hukumnya, sumber hukumnya dalam Al-Quran, di hadis, di Ijma, dengan sesuatu yang ada gitu ya, dengan keadaan sekarang karena disamakan ilatnya. Oke, kita lanjut. Iya, Bu. Di dalam hadis yang menjadi sumber hukum Islam itu ada berapa jenis hadis Rasulullah yang harus kita pedomani? Hadis Rasulullah yang wajib kita pedomani ada yang tahu cuma hadis sahih. Bukan, itu kualitas hadis. Hadis Rasulullah itu ada berapa macam itulah. Coba begitu.
Hadis Rasulullah itu ada berapa macam, Pak? Pas, Bu. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Baik, lanjut. Ketika Bapak mengajarkan sebuah materi PAI ya kepada para peserta didik Bapak, Iya, Bu. bagaimana cara Bapak memberikan pembelajaran ketika materi itu menyangkut dengan akidah? Terima kasih, Bu. Sebagai seorang guru PAI, kita juga seorang guru. Inti awalnya adalah guru itu adalah digugu dan ditiru. Apa maksudnya? Bahwa guru itu memberikan contoh terbaik dulu sebelum dia memberikan pembelajaran. Berdasarkan pembelajaran akidah akhlak ini dituntut adalah akidah dan akhlak. Bagaimana cara, sikap, atau perilaku yang baik untuk kita sampaikan kepada peserta didik. Dengan demikian, sebelum kita menyampaikan tentang pembelajaran akidah akhlak, kita sebagai guru harus terlebih dahulu mencerminkan sikap yang baik, terpuji, dan akhlak muda sebagaimana bisa dicontoh dan diterapkan oleh peserta didik. Terima kasih. Caranya? Caranya adalah dengan cara mencontohkan, kemudian menyampaikan, kemudian memerintahkan, dan mengamalkan serta menerapkan kepada peserta didik. Oh ya. Baik, selanjutnya ketika memberikan pembelajaran tentang akhlak, bagaimana cara Bapak? Pembelajaran tentang akhlak adalah, pertama adalah kita sendiri harus mencerminkan sikap bagaimana akhlak yang baik, kemudian memberikan contoh-contoh atau teladan kepada peserta didik dengan memberikan gambaran atau cerita-cerita tentang kisah Rasulullah, akhlak yang baik, sahabat Rasulullah, kemudian mencari sumber yang akurat, yang baik tentang akhlak tersebut, kemudian menerapkan dan mengamalkan kepada peserta didik. Oke. Sekarang kita lebih ke fikih ya Pak ya? Iya, Bu. Oke. Apa itu arti fikih Pak? Fikih menurut pendapat saya adalah artinya hukum yang Hukum. mengatur. Oke, sepakat. Menurut saya juga hukum. Memang arti fikih itu adalah hukum. Sama ya, Bu. Lalu definisi sholat menurut fikih apa ya Pak? Definisi surat menurut fikih adalah bacaan yang menjadi sumber hukum dalam Al-Quran. Oh, bukan. Oke. Coba Bapak pikirkan lagi. Apa definisi sholat menurut fikih? Kita kan tadi berbicara fikih ya. Fikih artinya hukum. Ya. Secara hukum, ma makna sholat? As-sholatu? Sholat ya, Bu? Iya, sholat. Oh, kirain surat. Sholat secara fikih artinya adalah ibadah atau perintah dari Allah kepada hambanya. Kurang pas ya Pak. Hmm, Fikih, secara fikih Bapak. Secara fikih, sholat artinya adalah pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta. Kita berbicara dalam konteks fikih loh Pak. Fikih secara hukum, ma makna sholat? Kewajiban. Tidak. Pas, Bu. Pas. Sholat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu loh Pak, Oh, secara iya. fikih. Jadi pelaksanaannya gitu ya, Bu? Ya secara hukum. Oke, terkait dari itu ya, dari itu, apa atau berapa rukun sholat itu Pak? Sholat ada 13, Bu. Oke, coba Bapak sampaikan. Yang pertama ada niat,
Yang kedua, berdiri tegak betul. Yang ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Apakah tahiyatul awal rukun? No. Tidak, Bu. Membaca tahiyat, Bu. Membaca tahiyat, kemudian salawat Nabi, kemudian salam tertib. Apakah salam kedua-duanya jadi rukun atau seperti apa? Salam pertama rukun menoleh sampai ke belakang, sementara salam ke kiri sunnah karena tidak harus keseluruhan. Oke. Dari situ berarti pelaksanaan sholat itu, kalau kita lakukan sehari-hari, rukunnya hanya sedikit ya, ada 13. Tapi kemudian ada lagi beberapa hal yang kita lakukan. Coba Bapak sebutkan sunat-sunat sholat. 5 saja. Sunah-sunah sholat, Ibu. Yang pertama, membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua, membaca ayat-ayat pendek dalam rakaat pertama dan rakaat kedua. Kemudian sunah sholat. Yang ketiga, duduk tahiyatul awal, duduk tahiyatul akhir, kemudian membaca doa. Membaca doa termasuk sunat ya. Banyak, sebelum itu masih banyak. Mengangkat tangan ketika takbir, ya kan, bersedekap, itu semuanya sunat. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke zakat ya, Pak. Zakat. Ya. Mak manahu zakat. Zakat artinya mengeluarkan. Mengeluarkan, membersihkan, mensucikan harta dari yang kita beli. Zakat ada 2 macam, zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Coba sebutkan harta-harta yang dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat mal, coba sebutkan 5 saja. Zakat mal yang wajib dikeluarkan pertama adalah harta niaga, kemudian barang temuan, kemudian emas, tembaga, hewan ternak, kemudian hasil pertanian. Oke. Tersebut tadi di sana hewan ternak. Maka saya contohkan kambing. Berapakah zakatnya ketika seseorang sudah mempunyai 40 ekor kambing, sudah sampai umur dan sudah cukup waktunya? Berapa zakat yang harus dikeluarkan? 4, Bu. 4 ekor. Nah, salah. Kalau punya kambing 40 ekor, zakatnya yang diwajibkan hanya 1 ekor. Yang sudah panjang umur, yang sudah pas umurnya. Kirain 10 ekor 1 gitu. Oke, belum pas berarti ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Coba Bapak sampaikan ke saya, di antara materi-materi yang Bapak ajarkan untuk kelas 6 apa ya? Materi untuk kelas 6, kebetulan di sekolah saya untuk kelas 6 masih kurikulum 13, karena di tempat saya mengajar masih kurikulum mereka itu kelas 1 dan kelas 4, Bu. Untuk kelas 6, materi awalnya saya mengajarkan tentang keragaman, yaitu surat Al-Kafirun. Kemudian ada juga Asmaul Husna, ada juga iman kepada hari kiamat, ada juga tentang Ashabul Kahfi, dan kisah-kisah Rasul seperti Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Zakaria. Oke. Ada tersebut tadi surat Al-Kafirun. Apa tafsir dari surat Al-Kafirun? Al-Kafirun itu secara artinya dalam Al-Quran artinya orang-orang kafir. Maksud dari orang-orang kafir di sini adalah orang-orang yang tidak mempercayai tentang Allah, atau maksudnya adalah orang yang mempunyai keyakinan di luar agama Islam.
Namun di Indonesia orang-orang yang di luar dari agama Islam diakui dengan 6 agama Islam lainnya, Bu. Ayat apa itu ayat Al-Kafirun itu? Tentang apa? Kan saya minta tadi tafsirnya. Ya, Bu. Ya, apa makna dari surat Al-Kafirun itu? Makna dari surah Ayat Al-Kafirun tentang apa? Ayat tentang apa gitulah. ayat tentang menceritakan orang-orang kafir atau memeluk agamanya. Bukan ke sana, bukan ke sana maksudnya, Pak. Hmm. Surat Al-Kafirun adalah ayat tentang umpamanya kalau ada ayat tentang pendidikan, ayat tentang ini. Kalau Al-Kafirun itu surat tentang ayat apa? Tentang apa tuh, Pak? Tentang keragaman, Bu, atau menghargai Tentang toleransi. toleransi. Bilangnya toleransi. Oke. Di antara kisah para nabi, saya menguji Bapak sesuai dengan materi yang Bapak ajar aja ya. Iya, Bu. Di antara kisah para nabi tadi yang Bapak sampaikan, apa teladan yang kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Teladan dari kisah Nabi Ayub adalah bahwa setiap manusia di muka bumi ini, di dunia ini, memiliki ujian, cobaan, dan musibah masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, cobaan, dan musibah kepada hambanya, itu adalah mampu untuk mengembannya. Dari kisah Nabi Ayub kita bisa belajar dengan harta kekayaan, dengan hewan ternak, kemudian dengan harta yang banyak, beliau diuji dengan kemiskinan, beliau diuji dengan penyakit kulit yang tiada sembuh, tetapi beliau tetap sabar menjalani itu semua sehingga beliau lulus atas cobaan tersebut. Sebagai manusia, kita bisa belajar bahwa setiap musibah, ujian yang diberikan Allah kepada manusia, pasti ada hikmah di balik itu semua. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, Iya, Bu. Ketika Bapak memberikan pelajaran kepada para siswa, bagaimana Bapak memberikan teladan tentang seperti apa sikap Nabi Ayub itu? Itu kan ada di sana terbersit pelajaran harus sabar ya. Iya, Bu. Bagaimana Bapak menerapkannya kepada peserta Bapak dengan sikap mencontoh teladan Nabi Ayub? Terima kasih, Bu. Dengan meneladani kisah Nabi Ayub, kita bisa memberikan contoh atau teladan kepada peserta didik bahwa kita sebagai manusia harus memiliki sifat sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Dalam pembelajaran atau pendidikan, kita harus seperti itu. Jangan kita beranggapan kita bodoh atau kita tidak bisa, berarti kita menyerah dan tidak mau lagi berusaha. Kenapa demikian? Allah menganugerahkan kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan sikap sabar kita dan selalu mau berusaha juga, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dalam pendidikan juga seperti itu. Sebagai pendidik atau sebagai peserta didik, sikap kita adalah selalu meneladani sikap sabar dalam setiap bersikap. Dengan teman-teman peserta didik, jangan melihatkan selalu sikap egois seolah-olah kita menang sendiri. Tetapi lihatkanlah sifat sabar, kita merendah selalu. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit. Terima kasih. Oke. Katanya di sekolah Bapak belum kurikulum merdeka. Baru kelas 1 dan kelas 4, Bu. Oke, berarti sudah ada ya? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang Bapak ketahui dengan paradigma kurikulum merdeka itu? Secara arti, merdeka itu artinya bebas. Maksud di sini, bebas untuk mengembangkan bagaimana tentang latar belakang atau keadaan sekolah kita. Jangan kita terfokus ke satu materi saja, dengan satu sumber saja, tetapi kita bebas untuk bervariasi, menggunakan satu materi tersebut, tetapi bisa mengembangkan materi tersebut, sehingga bisa mengambil hikmah atau manfaat untuk pembelajaran berikutnya. Apa yang Bapak tangkap dengan pembelajaran berbentuk kan paradigma kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran dengan diferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi, Bapak?
Terima kasih Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah memberikan peluang atau kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pola pikirnya. Jangan, kalau selama ini yang terfokus itu pembelajaran adalah kepada guru yang memberikan, guru yang menjelaskan, kemudian siswa hanya bersifat menerima, atau ibaratnya seperti cangkir dengan teko atau tempat air. Tetapi di sini adalah tugas siswa selama ini di kurikulum sebelumnya hanya seperti gelas. Tetapi di kurikulum Merdeka ini adalah saling berkesinambungan antara guru dengan murid. Maksudnya adalah sebelum guru menjelaskan materi tersebut, siswa sudah bisa mengetahui sebagian pembelajaran tersebut dan saling berdifferensiasi dengan guru dalam pembelajaran. Terima kasih. Oh, bukan ke sana, Bapak. Kurang tepat. Diferensiasi itu Bapak kurang memahami berarti. Oke, saya uji saja kemampuan Bapak ya. Ya, Bu. Barangkali pertanyaan terakhir. Ya, Bu. Oke. Kalau tadi Bapak menjelaskan seperti itu arahnya diferensiasi, itu kurang tepat, Bapak. Iya, Bu. Diferensiasi itu adalah memberi pembelajaran berbeda-beda begitu loh, different. Oh, iya. Berbeda-beda untuk siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. Kalau Bapak bilang tadi di sekolah Bapak kelas 4 sudah kurikulum Merdeka, berarti Bapak sudah tahu dong. Seorang guru harus bisa melaksanakan pembelajaran berparadigma diferensiasi. Ada pembelajaran tidak disamakan semua siswa itu gitu loh, Pak. Gitu. Ada siswa yang lemah kemampuannya, ada yang sedang, ada yang tinggi. Maka kemudian seorang guru harus memberikan pendekatan sesuai kemampuan siswa tersebut. Gitu, yang harus Bapak pahami ya. Iya, Bu, terima kasih. Lalu dalam hal itu, ketika mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu harus ada asesmen dulu. Ya. Asesmen terhadap siswa untuk mengelompokkan mereka pada taraf apa. Ya, Bu. Itu kan ya. Nah, kalau dengan sistem asesmen sudah berjalan, lalu kemudian ada berbagai macam bentuk asesmen, diantaranya ada namanya tes formatif. Apa yang Bapak terapkan dengan pelaksanaan tes formatif untuk kelas 4 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Silakan. Terima kasih, Bu. Di kelas 4 pada pembelajaran PAI, saya menerapkan tes formatif, yakni kita tidak hanya melakukan tes pada akhir pembelajaran, namun kita juga memberikan tes pada proses pembelajaran itu sendiri, seperti dengan memberikan pertanyaan di dalam proses pembelajaran atau menilai sikap siswa dalam proses pembelajaran. Oke. Coba Bapak sebutkan di antara P5, PPRA. Silakan. Maksudnya unsur yang terkandung dalam P5 ya? Unsur-unsurnya. Yang pertama adalah berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bertanggung jawab. Yang untuk Kemenak aja lah, yang rahmatan lil alamin apa-apa di antaranya? Nilai-nilai yang harus ditanamkan? Kurang menguasai, Bu, kebetulan di guru SD. Bapak mohon maaf, Bapak ngajarnya berasal dari Kemenak atau Kemendikbud? Saya dari Kemendikbud, Bu, Dinas. Kemendikbud, pantaslah. Oke, barangkali Pak sudah 50 menit Bapak ujian dengan saya. Selanjutnya mungkin kepada peserta lain, bagaimana cara menghubunginya? Dikasih tahu di grup apa bagaimana nih? Tunggu, Bu, saya hubungi ya, Bu. Ya, peserta berikutnya atas nama Ibu apa tadi? Ibu Desi. Ibu Desi. Ya. Minta tolong silakan join. Saya tunggu ya, Pak ya. Bapak silakan leave dan Mbak Ibu Desi silakan join ke Zoom ini. Ibu saya jadikan host ya, Bu. Oke. Ibu, terima kasih, Bu, atas ilmunya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya. Maklum, Bu, saya sebelumnya dari umum kuliah ke PAI. Alhamdulillah sekarang PPG jadi guru PAI ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipanggil Ibu Desinya. Iya, Bu.